Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 11 mata kuliah Psikolinguistik Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018 kelas A FKIP Universitas Lampung. Di sini kami akan menjabarkan materi mengenai pemerolehan bahasa pada anak. Baik semuanya, sebelum penyajian materi dari kelompok 11, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri, saya Eka Oktaviana, NPM 181304059, dan kedua rekan saya, Saudara Emil dan juga Saudara Tuti Alawiyah. Langsung saja materi yang pertama akan saya sampaikan, kemudian materi yang kedua dan juga ketiga akan disampaikan oleh Saudara Tuti dan juga Saudara Emil. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai pemerolehan bahasa pada anak terlebih dahulu. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibu. Ada dua proses yang terjadi ketika seorang anak-anak sedang memperoleh bahasa pertamanya, yaitu yang pertama adalah proses kompetensi dan yang kedua adalah proses performansi. Selanjutnya, ada beberapa hipotesis pemerolehan bahasa. Yang pertama ada hipotesis nurani. Hipotesis nurani ini lahir dari beberapa pengamatan yang dilakukan oleh para pakar-pakar terhadap pemerolehan bahasa anak-anak. Ini adalah menurut Lenneberg tahun 1967 dan juga menurut Chomsky pada tahun 1970. Kemudian, manusia lahir dengan dilengkapi oleh suatu alat yang memungkinkan dapat berbahasa dengan mudah dan juga cepat. Lalu karena sukar dibuktikan secara empiris, maka pandangan ini mengajukan suatu hipotesis yang disebut hipotesis nurani. Atau dalam bahasa Inggris disebut innate, dibawa sejak lahir, berada di dalam atau semula jadi. Nah, mengenai hipotesis nurani ini perlu dibedakan adanya dua macam nurani, yaitu yang pertama adalah hipotesis nurani bahasa dan juga hipotesis nurani mekanisme. Selain hipotesis nurani, yang kedua ada hipotesis tabula rasa. Hipotesis tabula rasa ini menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nanti akan ditulis atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Nah, ini menunjukkan bahwa hipotesis tabula rasa ini dari pemerolehan bahasa pada anak pasti sejak lahir dia tentu tidak memiliki pengalaman apapun, tapi kemudian dia lahir lalu tumbuh menjadi anak-anak, maka dia akan memperoleh bahasa tersebut dari orang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Lanjut, yang ketiga ada hipotesis kesemestaan kognitif. Dalam kognitivisme, hipotesis kesemestaan kognitif yang diperkenalkan oleh Piaget telah digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses-proses bahasa anak-anak. Kemudian, menurut teori yang didasarkan pada kesemestaan kognitif ini, bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif deriamotor. Berdasarkan struktur-struktur ini diperoleh ke anak-anak melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Hipotesis ini berarti mengesankan bahwa pemerolehan bahasa anak itu juga memiliki pengaruh dari kesemestaan yang ada, kemudian mempengaruhi kognitif si anak tersebut dalam berbahasa. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemerolehan sintaksis pada pemerolehan bahasa pada anak. Nah, banyak pakar pemeroleh bahasa menganggap bahwa pemerolehan sintaksis ini dimulai ketika anak-anak mulai dapat menggabungkan dua buah kata atau lebih, lebih kurang ketika berusia 2 tahun. Nah, kemudian karena itu mereka menganggap bahwa tahap holafrasis tidak berkaitan dengan perkembangan pemerolehan sintaksis, namun
Clark pada tahun 1977 dan juga Garman pada tahun 1977 menyatakan bahwa tahap holofrasis ini mungkin dapat memberikan beberapa gambaran batin mengenai perkembangan sintaksis. Kemudian, yang selanjutnya teori tata bahasa pivot. Kajian mengenai pemerolehan sintaksis oleh anak-anak dimulai dari Brain tahun 1963, Belugi tahun 1964, Brown dan juga Fraser pada tahun 1964, dan Miller dan juga Ervin pada tahun 1964. Nah, menurut kajian awal ini, ucapan dua kata anak-anak ini terdiri dari dua jenis kata. Menurut posisi dan juga frekuensi munculnya kata-kata itu di dalam kalimat. Kemudian yang kedua, jenis kata ini kemudian dikenal dengan nama kelas pivot dan kelas terbuka. Kemudian berdasarkan kedua jenis kata ini dilahirkan teori yang disebut dengan teori bahasa pivot. Yang selanjutnya adalah teori hubungan tata bahasa nurani. Menurut Chomsky, hubungan-hubungan tata bahasa tertentu seperti subject of, kemudian predicate of, direct object of adalah bersifat universal dan dimiliki oleh semua bahasa yang ada di dunia ini. Kemudian berdasarkan teori Chomsky tersebut, M.C. Neill pada tahun 1970 menyatakan bahwa pengetahuan anak-anak mengenai hubungan tata bahasa universal ini adalah bersifat nurani. Maka dari itu akan langsung mempengaruhi pemerolehan sintaksis anak-anak sejak pada tahap awalnya. Jadi pemerolehan sintaksis ditentukan oleh hubungan tata bahasa universal ini. Itu dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Mildania Skarsari, NPM 1813041051 akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Eka. Yang selanjutnya ada teori hubungan tata bahasa dan informasi situasi. Bloom tahun 1970 mengatakan bahwa hubungan-hubungan tata bahasa tanpa merujuk pada informasi situasi atau konteks belumlah mencukupi untuk menganalisis bahasa anak-anak. Maka untuk dapat menganalisis ucapan anak-anak itu diperlukan informasi situasi juga perlu diperhatikan, atau konteks ini juga perlu diperhatikan. Brown tahun 1973 juga memperkuat pendapat Bloom ini. Yang selanjutnya yaitu ada teori kumulatif kompleks. Teori ini dikembangkan oleh Brown tahun 1973 berdasarkan data yang dikumpulkannya. Menurut Brown, urutan pemerolehan sintaksis anak-anak ditentukan oleh kumulatif kompleks semantik morfem dan kumulatif kompleks tata bahasa yang sedang diperoleh itu. Jadi, sama sekali tidak ditentukan oleh frekuensi munculnya morfem dan kata-kata itu dalam ucapan orang dewasa. Yang selanjutnya yaitu ada teori pendekatan semantik. Teori generatif transformasi ini menyatakan bahwa kalimat-kalimat yang kita dengar dibangkitkan dari struktur luar dengan rumus-rumus fisiologi. Sedangkan struktur luar ini dibangkitkan dari struktur dalam atau struktur dasar dengan rumus-rumus transformasi. Dengan demikian, tata bahasa juga merupakan suatu sistem yang menghubungkan bunyi dengan makna. Yang selanjutnya ada teori pemerolehan semantik. Dalam psikolinguistik, kajian pemerolehan bahasa pun dimulai dari komponen semantik. Kemudian baru dilanjutkan dengan kajian pemerolehan sintaksis dan kajian pemerolehan fonologi. Untuk dapat mengkaji pemerolehan semantik, anak-anak kita perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan makna atau arti itu. Yang selanjutnya yaitu teori pemerolehan semantik yang pertama, yaitu teori hipotesis fitur semantik. Menurut beberapa ahli psikolinguistik, perkembangan anak-anak memperoleh makna suatu kata dengan cara menguasai fitur-fitur semantik. Itu kata itu satu demi satu sampai semua fitur semantik itu dikuasai, seperti yang dikuasai oleh orang dewasa. Menurut McNeill tahun 1970 dalam Clark tahun 1977. Clark memberi contoh, pada mulanya anak-anak yang berbahasa Inggris menyebut semua binatang yang berkaki empat itu dengan doggy atau kitty atau apa saja, karena pada mulanya anak-anak itu hanya menguasai beberapa fitur semantik saja, yaitu human, animal, and four-legged. Lama-kelamaan fitur-fitur semantik yang lain juga dikuasai,
sehingga pada umur tertentu anak-anak itu dapat membedakan doggy dan kitty. Yang selanjutnya yaitu ada teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal. Teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal ini diperkenalkan oleh McNeill tahun 1970. Menurut McNeill, pada waktu dilahirkan, anak-anak ini telah dilengkapi dengan hubungan-hubungan gramatikal dalam yang nurani. Oleh karena itu, anak-anak pada awal proses pemerolehan bahasanya telah berusaha membentuk suatu kamus makna kalimat atau sentence meaning dictionary, yaitu setiap butir leksikal dicantumkan dengan semua hubungan gramatikal yang digunakan secara lengkap pada tahap holofrasis. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara. Materi selanjutnya yaitu teori hipotesis generalisasi. Teori ini diperkenalkan oleh Anglin tahun 1975 dan 1977. Menurut Anglin, perkembangan semantik kanak-kanak mengikuti suatu proses generalisasi, yakni kemampuan kanak-kanak melihat hubungan-hubungan semantik antara nama-nama benda, mulai dari yang konkret sampai yang abstrak. Pada tahap permulaan pemerolehan semantik ini, kanak-kanak hanya mampu menyadari hubungan-hubungan konkret yang khusus di antara benda-benda itu. Bila usianya bertambah, mereka membuat generalisasi terhadap kategori-kategori abstrak yang besar. Misalnya, pada awal perkembangan pemerolehan semantik, kanak-kanak telah mengetahui kata-kata melati dan mawar melalui hubungan konkret antara kata itu dengan bunga-bunga tersebut. Pada tahap berikutnya, setelah mereka semakin matang, mereka akan menggolongkan kata-kata ini dengan butir leksikal yang lebih tinggi, yaitu melalui generalisasi kata bunga. Selanjutnya, setelah usia mereka semakin bertambah, maka mereka pun akan memasukkan bunga ke dalam kelompok-kelompok yang lebih tinggi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Materi selanjutnya yaitu teori hipotesis primitif-primitif universal. Birwis menyatakan bahwa primitif-primitif semantik atau komponen-komponen semantik mewakili kategori-kategori atau prinsip-prinsip yang sudah ada sejak awal yang digunakan oleh manusia untuk menggolong-golongkan struktur benda-benda atau situasi yang diamati oleh manusia itu. Selanjutnya, Birwis menjelaskan bahwa primitif-primitif atau fitur-fitur semantik ini tidak mewakili ciri-ciri fisik luar dari benda-benda itu, tetapi mewakili keadaan-keadaan psikologi berdasarkan bagaimana manusia memproses keadaan sosial dengan fisiknya. Menurut Birwis, bahwa dalam pemerolehan makna kanak-kanak tidak perlu mempelajari komponen-komponen makna itu, karena komponen-komponen makna itu telah tersedia sejak dia lahir. Yang perlu dipelajari adalah hubungan-hubungan komponen ini dengan fonologi dan sintaksis bahasanya. Ini berarti bahwa manusia menafsirkan semua yang diamatinya berdasarkan primitif-primitif semantik yang telah tersedia sejak dia lahir. Nah, dengan demikian, hipotesis primitif universal ini mau tidak mau harus menghubungkan perkembangan semantik anak-anak dengan perkembangan kognitif umum kanak-kanak itu. Materi selanjutnya yaitu tentang pemerolehan fonologi. Yang pertama yaitu teori struktural universal. Dalam penelitiannya, Jacobson mengamati pengeluaran bunyi-bunyi oleh bayi-bayi pada tahap membabel atau babbling dan menemukan bahwa bayi yang normal mengeluarkan berbagai ragam bunyi dalam vokalisasinya, baik bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Namun, ketika bayi mulai memperoleh kata pertamanya kira-kira 1 tahun, maka kebanyakan bunyi-bunyi ini menghilang. Malah, sebagian dari bunyi-bunyi itu baru muncul kembali beberapa tahun kemudian. Dari pengamatannya, Jacobson menyimpulkan adanya 2 tahap dalam pemerolehan fonologi, yaitu yang pertama, tahap membabel prabahasa, dan yang kedua yaitu tahap pemerolehan bahasa murni. Pada tahap prabahasa, bunyi-bunyi yang dihasilkan tidak menunjukkan suatu urutan perkembangan tertentu dan sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan masa pemerolehan bahasa berikutnya.
Jadi, pada tahap membabel ini, bayi hanya melatih alat-alat vokalnya dengan cara mengeluarkan bunyi-bunyi tanpa tujuan tertentu atau bukan untuk berkomunikasi. Sebaliknya, pada tahap pemerolehan bahasa yang sebenarnya, bayi mengikuti suatu pemerolehan bunyi yang relatif universal dan tidak berubah. Selanjutnya yaitu teori generatif struktural universal. Teori struktural universal yang diperkenalkan oleh Jacobson di atas telah diperluas oleh Moskowitz tahun 1970 dan 1971 dengan cara menerapkan unsur-unsur fonologi generatif. Yang paling menonjol dari teori Moskowitz ini adalah penemuan konsep dan pembentukan hipotesis berupa rumus-rumus yang dibentuk oleh kanak-kanak berdasarkan data linguistik utama atau DLU, yaitu kata-kata dan kalimat-kalimat yang didengarnya sehari-hari. Moskowitz berpendapat bahwa sejak awal proses pemerolehan bahasanya, bayi telah menyadari akan perbedaan antara bunyi bahasa manusia dengan bunyi-bunyi lain yang bukan suara manusia. Hal ini termasuk kemampuan nurani yang dimiliki bayi sejak dilahirkan. Kemudian, pada masa membabel, bayi mengembangkan kemampuan linguistiknya dengan cara menyesuaikan ucapan-ucapannya dengan persepsi bunyi yang didengarnya. Hal ini membuat si bayi semakin mampu mengenal dirinya sebagai anggota masyarakat manusia di sekitarnya. Materi selanjutnya yaitu teori proses fonologi alamiah. Teori ini diperkenalkan oleh Stampe. Menurut Stampe, proses fonologi kanak-kanak bersifat nurani yang harus mengalami penindasan, pembatasan, dan pengaturan sesuai dengan penuranian representasi fonemik orang dewasa. Suatu proses fonologi terdiri dari kesatuan-kesatuan yang saling bertentangan. Misalnya, terdapat satu proses yang menjadikan semua bunyi hambat menjadi tidak bersuara dalam semua konteks, karena halangan oralnya menghalangi arus udara yang diperlukan untuk menghasilkan bunyi-bunyi ini. Namun, bagaimanapun bunyi-bunyi ini akan menjadi bersuara oleh proses lain dengan cara asimilasi tertentu. Jika kedua proses ini terjadi bersamaan, maka keduanya akan saling menindih dan saling bertentangan. Sebuah bunyi hambat tidak mungkin secara serentak bersuara atau tidak bersuara pada lingkungan yang sama. Nah, masalah yang bertentangan ini dapat dipecahkan dengan 3 cara, yaitu menindas, membatasi, dan mengatur. Selanjutnya yaitu teori prosodi akustik. Teori prosodi akustik ini diperkenalkan oleh Watterson tahun 1976 sesudah dia merasa tidak puas dengan pendekatan fonemik segmental yang dikatakannya tidak memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai pemerolehan fonologi. Pendekatan fonemik segmental menganggap bahwa kanak-kanak memperoleh fonologi berdasarkan fonem, sehingga banyak bahan fonemik yang berkaitan telah dikesampingkan. Karena kelemahan tersebut, maka Watterson menggunakan pendekatan non-segmental, yaitu pendekatan prosodi yang dianggapnya lebih berhasil. Pendekatan ini diperkuat dengan palisis akustik, sebab analisis prosodi hanya melihat dari analisis artikulasi saja. Materi yang terakhir yaitu teori kontras dan proses. Teori ini diperkenalkan oleh Ingram tahun 1974 dan 1979, yakni suatu teori yang menggabungkan bagian-bagian penting dari teori Jacobson dengan bagian-bagian penting dari teori Stampe. Kemudian menyelaraskan hasil penggabungan dengan teori perkembangan dari Piaget. Menurut Ingram, kanak-kanak memperoleh sistem fonologi orang dewasa dengan cara menciptakan strukturnya sendiri, dan kemudian mengubah struktur ini jika pengetahuannya mengenai sistem orang dewasa semakin baik. Perkembangan fonologi ini melalui asimilasi dan akomodasi yang terus-menerus, menurut teori Piaget, mengubah struktur untuk menyelaraskannya dengan kenyataan. Audio Jungle. Audio Jungle.